Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quranul Karim terdapat 114 surat yang menjadi pedoman hidup seluruh umat Islam. Setiap surat dalam Al-Quran memiliki keutamaannya masing-masing. Dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran disebutkan, ada banyak manfaat membaca Al-Quran selain mendapatkan pahala, mulai dari menyehatkan fisik, mencerdaskan otak, dan juga bisa memperlancar rezeki. Setiap kita mungkin pernah mengalami keadaan di mana rezeki rasanya terkadang sulit. Maka dalam Islam, kita dianjurkan untuk berikhtiar dalam mencari rezeki. Dan salah satu ikhtiar kita selain bekerja adalah dengan melakukan amalan-amalan yang terdapat dalam Al-Quran. Berikut ini 7 surah dalam Al-Quran yang bisa kita amalkan agar supaya rezeki dilancarkan serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja surat-surat yang dapat membuka pintu rezeki itu? Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka dalam Al-Quran. Sebagaimana arti dari Al-Fatihah yaitu pembuka, maka salah satu khasiat Al-Fatihah adalah sebagai pembuka pintu rezeki. Adapun cara mengamalkannya yaitu dengan membaca surat ini sebanyak 20 kali setiap selesai menunaikan surat fardu. Maka bagi siapa saja yang mengamalkannya, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Bahkan bagi siapa saja yang sakit akan segera disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang kedua adalah surat Al-Waqi'ah. Dalam kitab amalan-amalan pembuka pintu rezeki menyebutkan bahwa salah satu surat yang bisa membuka pintu rezeki adalah dengan mengamalkan surat Al-Waqi'ah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajarilah istri-istri kalian surat Al-Waqi'ah karena ia adalah kekayaan." Selain itu, dalam riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah tiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran kemelaratan selamanya." Hadis riwayat Baihaqi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka bagi siapa saja yang rutin membaca surat Al-Waqi'ah, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu rezeki baginya. Yang ketiga adalah surat Al-Mulk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan surat ini adalah bisa menjadikan seseorang yang membacanya menjadi hamba yang bertawakal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan hidup bagi hambanya yang bertawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya." Untuk itu, apabila kita merasa rezeki seret atau sulit, salah satu amalan yang bisa kita baca adalah dengan membaca surat Al-Mulk. Yang keempat adalah surat Al-Insyirah. Salah satu surat yang memiliki khasiat sebagai pembuka pintu rezeki adalah surat Al-Insyirah. Berikut cara mengamalkan surat ini agar diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan dibaca sekali setiap habis sholat fardu, maka akan dihilangkan kesusahannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian dibaca 9 kali setelah sholat fardu, maka insya Allah Allah akan menghilangkan kesulitannya
dan diganti dengan kemudahan dalam mencari rezeki. Apabila dibaca 40 kali setiap selesai solat fardu selama 7 hari berturut-turut, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Apabila dibaca 700 kali atau 1000 kali setiap hari, maka segala hajatnya akan dikabulkan. Apabila dibaca sebanyak hurufnya, yaitu sebanyak 102 kali, maka akan dimudahkan dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan rezeki yang berlimpah. Yang kelima adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas atau yang dikenal dengan Kulhu memiliki segudang keutamaan. Salah satunya adalah sebagai pembuka pintu rezeki. Adapun cara mengamalkan surat ini adalah: pertama, bacalah 1000 kali sehari dengan niat berzikir, mencari kemudahan dan rezeki. Kedua, bagi yang ingin mengetahui usaha apa yang mendatangkan banyak rezeki, bisa mengamalkannya di malam Jumat, yaitu dengan cara membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 66 kali, kemudian baca lafaz Allah sebanyak 5631 kali, Masya Allah sebanyak 1000 kali, lalu membaca sholawat 1000 kali, kemudian tidur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk lewat mimpi tentang usaha apa yang bisa mendatangkan banyak rezeki. Yang keenam adalah surat Az-Zariyat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menurut Ali Hisham ibnu Hashim, beliau mengatakan bahwa di antara 114 surat yang ada dalam Al-Quran, surat yang ke-51 ini bernilai pahala serta dapat mendatangkan rezeki, yaitu surat Az-Zariyat. Adapun cara mengamalkan surat ini yaitu dengan membaca ayat ke-22 secara istiqamah, terutama setelah sholat fardu. Yang ketujuh adalah surat Yasin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Yasin ternyata juga berkhasiat untuk membuka pintu rezeki. Adapun cara mengamalkannya sebagai berikut. Pertama, bagi yang memiliki kepentingan terhadap orang lain dan ingin dikabulkan maksudnya dalam urusan rezeki, maka bacalah surat Yasin sebanyak 25 kali sebelum berangkat. Maka insya Allah, apa yang menjadi niat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita ketahui bersama bahwa apapun amalan yang kita baca, tetap niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya Allah jua yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan jangan lupa bahwa rezeki harus tetap kita cari dengan cara bekerja. Adapun amalan-amalan yang kita baca merupakan sebuah pendukung dari ikhtiar kita sebagai hamba Allah. Setelah kita bekerja dan berdoa melalui amalan-amalan tertentu, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 7 surah yang bisa kita amalkan sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai hamba Allah. Semoga dengan kita mengamalkan 7 surah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.